Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga kabar kamu selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan-kemudahan dan juga kelancaran dalam menjalankan aktivitas kamu sehari-hari. Oke? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Damar Aji bertemu di video ini dan saya akan membuatkan video spesial buat kamu. Dan seperti biasa juga saya bakal memberikan kesempatan buat kamu untuk memilih kartu atau 3 kartu atau 3 pile. Di depan saya ada 1, 2, 3. Kali ini kita bakal pick a card atau pilih kartu dengan tema apakah dia benar-benar mencintaimu. Oke? Sekali lagi, apakah dia benar-benar mencintaimu. Kenapa saya ambil tema ini atau judul ini? Karena saya melihat dan juga merasakan begitu banyak teman-teman yang dalam hubungannya dengan pasangannya itu masih muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, gitu kan? Muncul pertanyaan-pertanyaan dan juga keraguan-keraguan bertanya apakah dia tuh benar-benar sayang dan cinta sama aku sih, gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Nah, ini teman-teman cocok sekali buat kamu yang mungkin saat ini jelas punya pasangan, gitu kan? Cocok buat kamu yang punya pasangan. Karena mungkin dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu bisa jadi ada yang memang toxic relationship gitu kan. Jadi hubungannya toxic sehingga banyak persoalan-persoalan dan juga banyak kasus atau masalah-masalah yang seringkali muncul dan terjadi dalam kehidupan kamu. Sehingga muncullah pertanyaan bahwa apakah dia benar-benar mencintaimu atau mencintaiku gitu kan. Itu satu. Nah, kemudian saya juga melihat banyak fenomena yang terjadi di sekarang ini adalah jadi gini, misalnya ada perempuan atau cewek gitu kan, terus kemudian bertemu dengan cowok laki-laki, tapi laki-lakinya sudah berkeluarga. Nah, sedangkan perempuannya itu single parent atau single gitu kan. Lalu si laki-laki ini menjalin hubungan dengan si cewek ini ya, yang single parent ini. Ini sering terjadi juga. Nah, ini kan hubungan yang sebenarnya toksik ya, hubungan yang sebenarnya tidak boleh terjadi tapi terjadi. Nah, bisa jadi misalnya seperti itu. Nah, muncul juga pertanyaan, apakah dia benar-benar mencintaiku? Gitu kan? Maka kita ambil tema apakah dia benar-benar mencintaimu. Oke. Terus kemudian juga buat teman-teman yang mungkin saat ini masih single. Masih single, tapi saat ini sedang melakukan sebuah PDKT, mendekati seseorang, sedang beraksi untuk mendekati agar dia bisa menerima cinta kamu. Nah, di sini juga seringkali pasti muncul ada keraguan, ada pertanyaan-pertanyaan, apakah dia benar-benar mencintaiku dan sebagainya seperti itu. Oke, maka sesuai tema saya pengen membahas ini sampai tuntas dan saya berikan kesempatan buat teman-teman pilih file 1, 2 atau 3. Nah, kemudian ada juga nih, misalnya ada teman-teman yang mungkin saat ini sedang baru jadian ya, kemudian kamu masih meragukan cintanya dan muncullah pertanyaan seperti itu. Oke, jadi pasangan juga yang suami istri. Karena biasanya dalam hubungan rumah tangga itu ya muncul juga ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada keraguan seperti itu karena mungkin saking seringnya ribut, cekcok dan sebagainya, beda pendapat, selisih pendapat dan sebagainya. Nah, ini seringkali muncul pertanyaan apakah dia benar-benar mencintaimu. Jadinya seperti itu kan. Oke, baik. Yang jelas ini saatnya buat teman-teman bisa konsentrasi penuh karena di sini saya perlu sampaikan juga nih. Di kartu ini masing-masing kartu ini ada 6 kartu ya, 6 kartu. Yang satu di atas sendiri ini adalah kartu oracle ya. Nah, kartu oracle ini kalau biasanya di awal saya buka gitu kan. Kemudian saya bacakan. Tapi nanti kartu oracle ini saya bacakan justru di bagian terakhir. Kenapa bagian terakhir? Jadi saya bakal menjadikan kartu oracle ini adalah sebagai kesimpulan, sebagai penegas, sebagai advice atau saran-sarannya dan sebagainya. Jadi kita bacakan yang terakhir. Jadi setelah kita baca 1, 2, 3, 4, 5 kartu tarot klasik seperti biasanya, dan terakhir saya akan bacakan atau kita buka yang terakhir adalah kartu oracle-nya. Oke? Sepakat ya, jelas ya. Sehingga nanti kartu terakhir itu menjadikan sebuah kartu closingnya ya, penegasannya, saran-sarannya, atau katakanlah sebagai bentuk pencerahannya juga bisa, advice-nya juga apa. Jadi nanti terakhir kita buka dan kita bacakan. Oke? Baik teman-teman, langsung aja
Silakan bersiap-siap. Di sini ada cincin berwarna kuning, ya, hitam dan merah. Dan teman-teman, cukup kamu tutup mata sekarang. Saya hitung 5 detik, kamu pilih cincin kuning, hitam, atau merah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, buka mata. Ya, oke, sudah dipilih. Baik, kalau sudah dipilih, silahkan aja kamu tunggu, ya. Tapi perlu saya sampaikan juga teman-teman, meskipun kamu tidak memilih pile pertama atau cincin kuning, saya pikir kamu tetap perlu menyimak pile yang lain, karena bisa jadi energinya ketuker, kebalik, vice versa, gitu ya. Kemudian misalnya kamu pilihnya adalah kartu atau pile kedua, tapi ternyata kok cocoknya dengan kartu pertama atau pile pertama, bisa jadi seperti itu, ya. Jadi ada energi yang kebalik, ada energi yang ketuker, bisa jadi seperti itu, oke? Jadi saya mohon bisa disimak semuanya, baik kita sedang membacakan kartu pertama atau pile pertama, kedua atau ketiga, dengerin, simak semuanya sampai selesai. Jadi kalau misalnya nanti ketukar ternyata kartu atau pilenya ini, berarti itu adalah energi buat kamu. Oke? Kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita akan siap-siap, kita buka kartunya satu persatu, kita dorong ke depan dulu. Oke, kita buka terakhir ya, kita buka terakhir. Oke, ini kartu terakhirnya kita buka nanti. Baik, siap-siap kita bakal bacakan untuk pile pertama. Buat teman-teman yang memilih pile pertama, siap-siap simak, dengarkan, jangan berkedip. Pokoknya harus fokus, konsentrasi, oke? Oke, langsung aja kita bakal bacakan. Buat teman-teman yang sudah memilih di pile pertama, sekali lagi siap-siap ya. Pasangan kamu, ini bakal yang kita bacakan adalah pasangan kamu ya. Jadi apakah dia benar-benar mencintaimu? Oke, kita akan lihat. Teman-teman, di kartu pertama di sini, di pile pertama ada Ten of Swords ya. Ada 10 pedang yang menancap di punggung. Ada gambarnya seperti itu. Artinya apa? Jadi saya menangkap, saya melihat, saya merasakan bahwa di sini ada energi di mana pasangan kamu itu dulu pernah terluka, dia punya masa lalu yang tidak bagus, ya, dan kemudian dia pernah merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa dan merasakan trauma yang sangat cukup berat, trauma yang cukup luar biasa juga, ya. Jadi terlepas ini kamu sudah tahu atau belum, saya merasakan dan menangkap bahwa pasangan kamu adalah orang yang pernah di masa lalunya dulu, dia pernah merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa dengan pasangannya yang dulu, ya, dengan pasangan yang dulu. Jadi artinya dia punya masa lalu yang cukup tidak bagus, dan saya merasakan juga ini energinya sama-sama. Jadi kamu sendiri ya juga pernah merasakan hal yang kurang lebih sama. Ya, jadi pasanganmu pernah kecewa di masa lalunya, dan kamu pun juga punya masa lalu yang kurang bagus, hampir sama. Oke, right? Betul? Oke. Jadi gini, kita bicara pasangan ya, pasangan kamu. Jadi pasangan kamu, sekali lagi, dia mengalami kekecewaan dan satu lagi trauma yang cukup kuat. Sehingga apa? Di masa sekarang ini, di masa dia menjalani kehidupan bersama kamu,
itu adalah kehidupan yang seharusnya hati-hati, gitu kan? Tapi sebentar, sebelum sampai pada kehidupan dengan kamu saat ini, jadi pasangan kamu ini dulu sempat mengalami semacam keterpurukan cukup lama juga, kekecewaan yang cukup lama, kekecewaan cukup dalam juga, bahkan dia bisa dibilang itu apa ya? Hilang arah ya. Jadi kayak semacam kehilangan arah. Di kartu kedua Wheel of Fortune, dia kehilangan arah, dan pada saat itu dia sempat mencari sesuatu, menenangkan diri dan sebagainya, sampai kemudian akhirnya dia ketemu sama kamu. Nah, di pertemuan sama kamu ini awal-awal dia juga tidak semudah itu percaya langsung pada kamu. Iya, karena apa? Karena trauma itu sangat kuat. Jadi kalau seseorang yang memiliki trauma yang sangat kuat, teman-teman, itu artinya dia tidak lagi mudah untuk melangkah seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kalau dia mau percaya sama orang, itu butuh proses, butuh waktu, butuh pembuktian-pembuktian, sampai kemudian dia betul-betul bisa merasakan bahwa seseorang atau kamu ini bisa diandalkan, bisa dipercaya, maka dia memutuskan untuk jalan bareng sama kamu. Ya, sehingga di kartu ketiga, The Empress ini adalah menunjukkan bahwa dia itu orangnya sangat sensitif, ya. Ya, jadi meskipun sudah jadian sama kamu, sudah ketemu sama kamu, walaupun dia sempat putus asa dan sebagainya, tapi dia sebagai orang yang sebenarnya sangat sensitif dan sangat pencemburu sekali. Kenapa dia pencemburu? Ya, oke. Saya harus menjelaskan teman-teman bahwa rasa cemburu itu bagus, ya. Jadi adanya rasa cemburu itu bagus. Karena apa? Cemburu adalah bagian atau satu pertanda bahwa dia juga sayang dan cinta benar sama kamu. Jadi pasangan kamu di sini, saya rasakan dia adalah tipe orang yang pencemburu. Dan saya jelasin sekali lagi bahwa kenapa dia pencemburu. Sekali lagi, bahwa cemburu itu adalah perasaan yang bagus, gitu kan? Yang tidak bagus adalah cemburuan, ya, atau pencemburu yang sifatnya cemburu buta dan sebagainya, jealous, gitu kan? Tapi kalau cemburu bagus, asal cemburunya proporsional, beralasan dan sebagainya, gitu kan? Tapi saya melihat di sini pasangan kamu termasuk orang yang pencemburu, ya. Kenapa dia pencemburu? Satu, dia ada trauma. Oke. Terus memang rasa cemburu itu muncul hadir karena adanya apa? Perasaan cinta dan sayang, gitu kan? Dan biasanya rasa cemburu itu berbanding lurus dengan perasaan cintanya juga. Kalau cemburunya gede, biasanya cintanya juga gede. Rasa khawatirnya kehilangan itu juga gede. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Jadi kamu harus maklum. Tapi memang ketika sudah masuk pada hal yang disebut dengan cemburuan atau pencemburu tadi, ini kurang bagus, gitu kan? Tapi yang harus kamu tahu adalah kenapa dia menjadi pencemburu, karena dia trauma dengan masa lalunya, karena dia dulu pernah kecewa, dia pernah tersakiti, dia pernah menjadi orang yang terpuruk pada saat itu, sehingga apa? Dia sekarang lebih berhati-hati. Sekali lagi, gimana sih yang namanya trauma, gitu kan? Ada kekhawatiran besar, ada ketakutan besar, ada luka batin yang cukup dalam, sehingga dia sangat hati-hati dan pencemburu. Makanya di sini orangnya adalah sensitif, oke? Di sini sensitif sekali orangnya. Tapi kamu harus maklum, gitu kan? Kenapa? Karena itu tadi ada trauma. Trauma itu bisa hilang nggak? Bisa, tapi sulit, ya. Caranya menghilangkan bagaimana? Ya kamu dengan cara membuktikan bahwa kamu adalah pasangan yang bisa dijagain, bisa diandalkan, setia dan sebagainya, pengertian dan sebagainya, gitu kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, caranya menghilangkan trauma adalah dengan cara diterapi atau dihipnoterapi, ya. Dan itu harus beberapa kali dilakukan supaya apa? Tertanam program baru di bawah sadarnya dan merilis atau membuang perasaan-perasaan trauma tersebut atau rasa trauma tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu, sehingga harus butuh proses waktu banget, oke? Nah, teman-teman, sensitivitas dari pasangan kamu atau pencemburuan dari pasangan kamu itu sangat beralasan sekali. Nah, sekarang tugas kamu adalah apa? Tugas kamu harus menjaga dengan baik, ya. Karena jawabannya adalah begini. Kalau tadi pertanyaannya adalah, apakah dia benar-benar mencintaimu? Kalau dilihat dari cemburunya dan sebagainya, saya bilang yes. Dia mencintaimu, dia benar-benar mencintaimu.
meskipun dengan pencemburu, meskipun dengan cemburuan, meskipun dengan perasaan yang sensitif, ada rasa trauma dan sebagainya, karena dia takut dan khawatir hal dulu terjadi lagi. Dia termasuk juga khawatir kehilangan kamu juga. Seneng dong kalau pasangan mengkhawatirkan gitu kan, berarti kan dia sayang dan cinta. Nah, sekali lagi di Page of Cups di sini menjawab bahwa dia itu benar-benar cinta. Karena dia, pasangan kamu ini rela memberikan sesuatu buat kamu. Dia rela berkorban juga buat kamu. Apa saja, macam-macam, berkorban waktu, tenaga, pikiran, perasaan dan sebagainya. Termasuk mungkin tanggung jawabnya dia pada kamu juga. Ya, jadi sekali lagi di file pertama jawabannya adalah dari pertanyaan apakah dia benar-benar mencintaimu, jawabannya yes, ya, dia mencintaimu, dia benar-benar mencintaimu, dan dia berani dan rela berkorban memberikan sesuatu yang memang kamu butuhkan, sesuatu yang kamu pengenkan, hak dan kewajiban kamu dan sebagainya, gitu ya. Apalagi kalau sudah menjadi suami istri, dia adalah tipe yang cukup bertanggung jawab. Dia tipe yang cukup bisa diandalkan gitu kan, meskipun sekali lagi di masa lalunya ada hal-hal yang ya nggak bagus gitu kan, tapi sekali lagi tinggal di sini dibangun pengertian-pengertian yang baik, komunikasi yang baik, membangun pengertian dan juga kasih sayang yang tulus, yang baik sesama sama-sama membangun itu, dan insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang baik sekarang dan ke depan nanti. Oke, jadi di kartu keempat ini jawabannya adalah dia benar-benar cinta sama kamu juga, dia rela memberikan sesuatu, berkorban buat kamu juga. Dan kartu kelima, ini kamu pantas merayakan atau mensyukuri ada adanya situasi dan kondisi ini, di mana pasangan kamu adalah pasangan yang bisa diandalkan, pasangan yang bisa bisa dijagain gitu kan. Nah, kamu pantas merayakan karena di sini ada Three of Cups ya. Di sini merayakan, mensyukuri atas apa yang kamu miliki, atas apa yang kamu terima, gitu kan. Nah, kamu di sini bisa merayakan, mensyukuri dan sebagainya. Dengan cara apa? Dengan cara terserah. Boleh mensyukuri dengan makan-makan, boleh dengan bersyukur kepada Tuhan juga bisa, gitu kan. Intinya mensyukuri. Nah, tidak hanya itu aja, mensyukuri ini semuanya berarti kamu harus menjaga keutuhan hubungan kamu dengan pasangan kamu. Sehingga apa? Rasa syukur itu bisa berbuah menjadi sebuah keindahan yang baik, menjalani kehidupan ini dengan baik bersama pasangan kamu. Oke? Jadi buat teman-teman yang memilih pile pertama di cincin berwarna kuning ini, kurang lebih pesan-pesan dari kartu 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, sekarang kita bakal buka kartu oracle-nya. Oke. Lightning atau power di sini. Oke. Berarti ada kekuatan cinta, ada power yang sangat luar biasa di sini ya. Kekuatan yang sangat bagus. Di sini adalah kartu di mana kekuatan cinta dari pasangan kamu tidak usah diragukan lagi, meskipun sekali lagi dia sering cemburu, bahkan mungkin banyak percecokan yang terjadi, dia sering salah persepsi, salah paham dan sebagainya. Tapi kekuatannya bisa dirasakan. Di sini ada kayak gambar petir segala macam, itu menandakan bahwa kekuatan cinta dia sangat bagus ya, sehingga kamu harus menjaganya dengan baik. Dengan apa? Dengan kekuatan cinta yang kamu miliki juga, berikanlah ke dia secara maksimal, agar dia juga bisa merasakan betul bentuk perhatian kasih sayang yang kamu berikan kepada dia. Kurang lebih di kartu Oracle Card ini, pesannya adalah seperti itu. Ya, singkat, padat, tapi semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh teman-teman yang memilih pile pertama. Oke? Sekarang kita beresin kartu di pile pertama ini, untuk kemudian kita menuju ke kartu kedua atau pile kedua, dan nanti dilanjut ke pile ketiga. Oke? Oke, langsung aja kita bakal buka pile kedua.
Seperti biasa, Oracle Card ini kita buka terakhir nanti untuk kesimpulannya, atau saran-sarannya, atau pencerahannya juga ya. Baik teman-teman yang memilih di file kedua, silakan siap-siap untuk menyimak apa pesan atau mungkin apa yang ketangkap dari energi kartu-kartu yang ada di sini. Oke, teman-teman, sekali lagi saya di dalam membacakan kartu-kartu seperti ini, biasanya saya menggunakan 3 metode. Satu, saya menggunakan metode di mana kita buka kartu tarot ya. Jadi kita baca dengan media kartu tarot yang sudah tersedia di depan. Itu pertama. Nah, saat membaca kartu tarot tentunya saya menarik energi supaya ini resonate, supaya ini bisa resonate dan juga bisa pas buat kamu juga. Tapi catatan penting juga bahwa ini bersifat general reading ya. Jadi tidak semuanya bakal resonate, tidak semuanya bakal pas gitu kan. Jadi kalau misalnya ini pas, ini buat kamu. Tapi bisa jadi energinya kebalik ya, vice versa gitu ya. Jadi kebalik, bisa jadi kamu pilih yang satu tapi ternyata cocoknya di 3 gitu kan, di file 3. Bisa jadi seperti itu. Oke. Terus kemudian teman-teman juga, makanya dari itu saya pesan supaya teman-teman bisa menyimak semuanya. Jadi jangan hanya kartu yang dipilih atau file dipilih baru kamu tonton, itu jangan. Tapi semuanya lebih baik ditonton karena bisa jadi energinya ada keterhubungan atau keterkaitan atau bahkan kebalik ya energinya. Oke. Jadi sekali lagi ini bersifat general reading, tidak semuanya bisa resonate. Tapi kalau kamu pengen benar-benar resonate, silahkan aja kamu bisa personal reading dan bisa chatting ke WA yang tertera di sini. Oke. File kedua. Di sini ada Five of Cups ya, Five of Cups. Apakah dia benar-benar mencintaimu? Sekali lagi, apakah dia benar-benar mencintaimu? Teman-teman, saya merasakan dan menangkap bahwa pasangan kamu, untuk file kedua ya, pasangan kamu ini orangnya pemurung. Ya, pemurung terlihat dari kartu pertama, dan dia termasuk orang yang introvert, tertutup banget gitu kan, jadi nggak suka yang cerita apa-apa cerita gitu kan, dan termasuk pendiam juga orangnya, tidak terlalu open, nggak terlalu ekstrovert gitu ya. Nah, saya pengen membahas dulu nih teman-teman, bedanya ekstrovert dan introvert itu apa sih gitu kan. Jadi gini, ekstrovert dan introvert itu adalah bahasa ya, komunikasi, di mana seseorang yang introvert dia cenderung lebih suka berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Paham gak? Jadi kalau ada apa-apa dia batin dulu, pikir dulu gitu kan. Misalnya dia punya ide, dia tidak langsung mengungkapkan, dia tidak langsung ngomong pada orang lain, tapi dia ngomong pada diri sendiri dulu. Kalau begini nih bagus gak ya? Kalau aku mau ngomong kayak gini kira-kira menyinggung perasaan dia gak ya? Gitu kan? Nah seperti itu. Jadi introvert itu adalah lebih ke sebuah bahasa dialog ya. Dialog atau komunikasi tapi dengan diri sendiri. Itu kalau yang introvert. Kalau yang ekstrovert adalah dia tipe orang yang kalau punya ide dia langsung ngomong ke orang lain, ngomong ke kamu, ngomong ke teman atau ngomong ke siapa aja. Jadi tidak dipendem gitu kan. Jadi kebalikannya dari introvert. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pasangan kamu ini termasuk orang yang introvert. Dimana Five of Cups ini menunjukkan bahwa dia introvert, pemurung, gampang sedih karena dia tipe orang yang melankolis, ya, gampang sedih, terus dia gampang menutup diri dan sebagainya. Karena dia sekali lagi orang yang melankolis dan campurannya adalah pragmatis. Jadi kalau pragmatis itu adalah orangnya sebenarnya nggak suka ribut, dia lebih suka kedamaian, cinta damai. Jadi kalau ada ribut-ribut apa segala macam, dia nggak suka adu mulut gitu ya, bertengkar, adu mulut nggak, dia memilih diam biasanya. Meskipun ada pertengkaran, meskipun ada yang nggak cocok, dia memilih untuk diam. Dan kemudian karena dia melankolis, dia cenderung sensitif orangnya. Oke, itu kartu yang pertama. Terus kartu yang kedua, The Moon. The Moon di sini menunjukkan bahwa dia memang lebih seneng atau memiliki, bukan lebih seneng, tapi lebih watak dasarnya dia itu adalah orang yang perasa dan sensitif. Gitu loh. Nah, orang yang perasa dan sensitif apabila ini over ya, terlalu berlebihan, ini juga berbahaya ya. Di sini menunjukkan bahwa the moon ini ada bahaya yang tersembunyi. Nah, bahaya yang tersembunyi itu adalah apa? Di dalam dirinya sendiri. Sikap-sikapnya dia, bawaannya dia yang suka murung, sensitif, moody gitu kan, gampang mut-mutan begitu.
kadang moodnya bagus, kadang tahu-tahu moodnya jelek dan sebagainya. Jadi bahaya itu adalah justru datang dari watak atau karakter dia sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini bahayanya seperti itu. Nah, terus kemudian saya melihat bahwa pasangan kamu di kartu ketiga, ya, Edge of Sword, ini sebenarnya pasangan kamu itu pendiam, introvert, tapi juga dibalik itu semuanya dia tersiksa sebetulnya. Dia tersiksa dan dia merasa terasing, suka dukanya banyak, dan dia ngerasa terbelenggu. Jadi untuk komunikasi sama kamu ini sepertinya agak sulit. Jadi kalau ada apa-apa, sering ribut, sering salah paham, sering berantem gara-gara hal-hal kecil, gitu kan? Terus dia sensitivitasnya sangat tinggi juga. Jadi kalau kamu ngomong apa, dia sering tersinggung, gitu kan? Kamu bercanda sama dia, dia sering tersinggung juga. Nah, dia sebenarnya tidak suka atau terganggu dengan kondisi dia sendiri. Bahwa dia sebagai orang yang introvert, sebagai orang yang sensitif, sebagai orang melankolis, dia sebenarnya sangat kepengen nggak begitu gitu loh. Tapi memang itulah bawaan dia, gitu loh. Jadi di sini yang harus memaklumi adalah kamu sendiri, agar bisa memahami pasangan kamu, agar pasangan kamu juga bisa nyaman dengan kamu juga. Karena saya lihat dia sering merasa terasing, ya, dia sering merasa lebih banyak menyendiri, gitu kan. Dia juga termasuk orang yang susah bergaul gitu loh. Dia termasuk orang yang temannya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi jadi agak-agak kaku ya dalam sosialisasi dan bergaul juga gitu kan. Tapi yang jelas begini, bagaimana sih perasaan dia ke kamu? Kalau saya jawab di sini ada The Lovers, ya. Jadi intinya gini, The Lovers ini menunjukkan bahwa insya Allah dia itu adalah jodoh sejati kamu. Nah, asik kan? Artinya gini, memang sih dia punya kekurangan-kekurangan di dalam dirinya. Dia introvert, gampang tersinggung, gitu ya. Tertutup orangnya, gampang salah paham, termasuk cemburuan juga, gitu kan. Nah, tapi dengan hadirnya The Lovers, ini menunjukkan bahwa dia bisa jadi adalah jodoh sejati kamu. Yang artinya kalau dari pertanyaan tadi apakah dia benar-benar mencintaimu, jawabannya adalah yes, dia mencintaimu meskipun dengan watak, sifat, karakter yang berbeda. Maka beda dengan pile pertama tadi, gitu kan? Meskipun sama-sama iya mencintai, tapi sikap, sifat, karakter dan modelnya itu berbeda dengan pile kedua. Jadi kalau pile kedua, ya, karena kamu sudah memilih ini, energinya semoga ini bisa terkoneksi dan nyambung. Nah, lalu kenapa apa yang akan terjadi ke depan nanti? Karena itu adalah cinta sejati kamu, ya. Meskipun itu tadi dia tidak akan bisa ngelepasin watak dasarnya dia, sifat-sifatnya dia nggak bisa gitu loh. Jadi nggak bisa dilepas begitu saja, nggak bisa. Dia pasti akan kebawa sampai seterusnya. Tapi nggak masalah kan, karena yang penting adalah kamu harus bisa menerima kekurangan-kekurangan dia. Toh kamu juga punya kekurangan kan, toh semua orang juga punya kekurangan dan kelemahan. Nah, tugas kamu adalah bagaimana membangun dan fokus kepada kelebihan-kelebihannya saja, jangan fokus pada kekurangannya aja. Karena kalau kamu fokus pada kekurangan pasangan kamu, nggak ada habisnya, nggak ada selesainya. Yang ada berantem terus gitu loh, yang ada ribut terus gitu kan, dan itu berbahaya karena berpotensi untuk merusak perasaan-perasaan kamu yang indah itu. Oke? Sehingga jawabannya sekali lagi The Lovers ini menunjukkan bahwa dia insya Allah mencintai kamu dengan benar-benar, dan dia merupakan jodoh yang baik, ya. Dan ditunjukkanlah kemudian kartu kelima, Ten of Cups. Ten of Cups ini menunjukkan bahwa di sini ada keluarga bahagia dengan anak-anaknya yang sedang menari-nari. Terus di sana ada rumah nih, ya, menunjukkan bahwa di sana adalah rumahmu, kediamanmu, kedamaianmu, surgamu, gitu kan. Dan rumahmu adalah surgamu, asik, ya. Jadi untuk file kedua jawabannya kurang lebih seperti itu, dan ini bisa dibilang happy ending. Jadi endingnya ke depan kamu akan membangun sebuah keluarga yang bagus, atau paling tidak buat kamu yang sekarang masih sudah berpasangan dan sudah bersuami istri, berarti gambarannya adalah kamu akan mendapatkan sebuah rumah tangga yang
baik. Oke. Jadi kurang lebih untuk file kedua seperti itu teman-teman. Ya, semoga bisa dipahami dan sekarang kita lihat pesannya dari kartu Oracle ini apa. Nah, Dawn, New Beginnings, di mana fajar untuk memulai sesuatu kehidupan yang baru, ya. Oke. Jadi sekali lagi pesannya adalah mulailah sesuatu yang baru gitu kan. Fajar, pagi hari, mulailah dengan kehidupan yang baik dan sebagainya. Jadi artinya gini teman-teman, bahwa segala kekurangan pasangan kamu terimalah, ya, terimalah. Karena sekali lagi bagaimanapun setiap orang punya kekurangan dan punya kelemahan. Terimalah itu. Nah, setelah menerima itu semuanya, bangunlah semuanya dengan baik. Dibangun, ya. New Beginnings ini adalah saran atau ajakan untuk kamu membangun sebuah perasaan-perasaan yang positif, gitu kan. Mungkin agar tidak terjadi kebosanan dalam sebuah rumah tangga atau dalam sebuah hubungan, otomatis kamu banyak membuat variasi dalam kehidupan kamu. Itu kan, entah itu kalau weekend mungkin jalanlah, bertamasya lah dan sebagainya gitu kan, bisa jadi seperti itu. Atau nonton film lah, atau bikin masak-masak apa di rumah bareng-bareng dan sebagainya, belanja dan sebagainya, terus kemudian pergi-pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi lah dan sebagainya. Itu adalah bentuk kamu menjaga semuanya dan melakukan sesuatu yang serba baru. New Beginnings ini adalah bentuk di mana kamu harus membangun semuanya dengan hal-hal yang selalu baru, dengan hal-hal yang selalu menyenangkan agar kehidupan kamu tidak monoton. Maka di sini terjadi sebuah kebahagiaan rumah tangga yang sangat luar biasa. Ya, seperti ada di kartu kelima, ya. Di kartu kelima ini adalah kartu kebahagiaan, di mana Ten of Cups ini menunjukkan bahwa kamu akan merasakan semua itu dengan catatan kamu bisa menerima kekurangan-kekurangan dari pasangan kamu dan selalu terbuka komunikasi dan sebagainya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk file kedua, dan sekarang kita akan menuju ke file ketiga. Oke, langsung aja kita bongkar kartu atau file ke-3. 1, 2, 3, 4, 5. Oracle card kita simpan di atas dulu, dibuka terakhir nanti. Baik, buat teman-teman yang pilih kartu atau tumpukan ketiga, file ketiga, di situ sudah ada 5 kartu. Yang pertama adalah Two of Wands, ya. Jadi gini, apakah dia benar-benar mencintaimu? Oke, kita lihat pasangan kamu seperti apa. Di kartu ketiga atau di file ketiga, ya, salah terus. Di file ketiga, tumpukan ketiga, di kartu pertama ini kita melihat bahwa pasangan kamu di sini saya merasakan sepertinya dia orientasinya adalah lebih kepada pekerjaan, karir atau bisnis. Jadi lebih kepada materi. Yes, materi itu adalah hal yang penting, utama, itu menjadi semacam kayak pondasi bagi rumah tangga juga gitu kan. Adanya materi yang bagus, finansial yang bagus itu juga akan sangat mempengaruhi kondisi dan kedamaian rumah tangga juga gitu kan, atau dalam hubungan juga. Secara prinsip finansial, orientasi pada materi, ya, profit oriented dan sebagainya itu bagus. Prinsipnya seperti itu. Tetapi saya melihat bahwa di kartu kedua dia juga kenapa dia sangat-sangat berorientasi pada profit oriented, karir, bisnis dan sebagainya dan materi. Karena di masa lalunya dia pernah gagal. Ya. Dan kegagalan itu membuat dia itu kepengen atau nggak kepengen itu terjadi lagi. Karena dia tahu bahwa penderitaan rasanya sangat menderita sekali ketika dia tidak punya uang, finansial jeblok dan sebagainya, gitu kan. Nah, maka di awal saya menangkap bahwa dia sangat profit oriented banget. Dia fokusnya adalah kepada bisnis, dia fokusnya adalah kepada pekerjaan. Nah, kita lihat karena dia pernah gagal dan gak mau berulang lagi seperti itu. Maka dia melakukan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang ya kerja keras terus, ya.
Bahkan di sini kita menangkap dan melihat bahwa dia bekerja keras, fokus pada profit dan sebagainya. Maka di sini terjadilah pengabaian kepada pasangan, ya, pengabaian atau mengabaikan pasangan. Jadi kamu di sini dalam hal ini adalah orang yang diabaikan, ya. Jadi untuk file ketiga. Jadi artinya begini, dia sangat fokus kepada pekerjaan, tapi kemudian dia terlalu mengabaikan perasaan pasangannya, ya, perasaan kamu itu, gitu loh. Dia mengabaikan perasaan kamu itu. Bahkan di sini juga sering cekcok, sering ribut, sering berantem. Gara-gara apa? Gara-gara dia perhatiannya kurang sama kamu, gitu loh. Gara-gara apa? Gara-gara dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Sementara kamu butuh perhatian, kamu juga butuh kasih sayang, butuh bukti dan sebagainya, gitu kan? Maka muncullah pertanyaan, apakah dia benar-benar mencintaimu? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu dengan kondisi seperti ini, maka jawabannya adalah dia tidak terlalu mencintai kamu. Dalam arti kata dia agak mengabaikanmu, gitu loh. Jadi dia tidak terlalu memprioritaskan kamu, sehingga di sini dia terlalu disibukkan oleh pekerjaannya dan target-targetnya, gitu loh. Nah, jadi kerja kerasnya itu bagus sebetulnya, cuman sayangnya dia mengabaikan kamu, ya, dia mengabaikan kamu. Dengan kerja kerasnya bagus, tapi yang tidak bagus adalah dia mengabaikan. Oke? Nah, sebenarnya dia ada niat untuk membahagiakan kamu, gitu loh. Ada niat, gitu loh, membahagiakan kamu, memberikan sesuatu buat kamu, memberikan materi yang lebih agar kamu bisa terpenuhi semuanya dengan baik, ya. Tetapi sekali lagi dia terlalu asik, terlalu sibuk, dan akhirnya kurang memperhatikan kamu sendiri, gitu loh. Terus gimana dong Mas Damar kalau begitu, gitu kan? Oke. Kondisi seperti ini memang kondisi yang tidak bagus, kondisi yang tidak harmonis dan sebagainya. Tapi sekali lagi saran-saran yang saya berikan adalah bangun komunikasi, ya, bangun komunikasi dalam sebuah kunci keberhasilan dalam salah satu kunci keberhasilan dalam sebuah hubungan rumah tangga, pacaran, pasangan dan sebagainya adalah komunikasi. Jadi komunikasikan aja, gitu loh. Kalau memang kamu ngerasa nggak nyaman dan butuh waktu lebih dari dia, sampaikan aja, gitu kan. Dan pelan-pelan saja sampaikannya, gitu kan. Jangan sampai dia tersinggung dan jangan sampai dia membuat dia tuh marah, merasa bahwa kamu terlalu banyak menuntut dan sebagainya. Karena tipe dia itu adalah tipe pekerja keras, ya, yang kadang-kadang dia lebih mengutamakan pekerjaannya daripada keluarganya atau daripada pasangannya. Oke, jadi seperti saran kartunya apa? Kristal atau fokus. Nah, bener kan? Jadi di sini mau nggak mau kamu tetap harus fokus kepada apa yang menjadi keinginan kamu. Kamu fokus pada apa yang menjadi harapan-harapan kamu terhadap dia. Ya sudah, bicarakan aja, fokuskan pada hubunganmu sendiri, bicarakan baik-baik, senantiasa komunikasikan dengan baik. Meskipun kadang-kadang ini nggak gampang, ya, meskipun ini kadang juga sulit, karena sekali lagi ketika seseorang yang sangat-sangat gila kerja, workaholic begitu, gitu kan, kadang-kadang dia memang tidak mau diganggu-gugat oleh pasangannya sendiri juga. Malah kadang-kadang ketika membicarakan apa yang kamu pengenkan, kamu dianggap mengganggu dia merasa terganggu. Tapi sekali lagi kamu tetap fokus pada tujuan kamu. Artinya adalah apa? Supaya kamu tetap bisa mencapai apa yang kamu pengenkan. Ya, fokus komunikasi aja, fokus pada pelayanannya, gitu kan. Jadi sekali lagi pelayanan itu juga penting, karena itu adalah bentuk perhatian dari kamu sebagai pasangannya. Oke, pelayanan itu juga harus diutamakan, karena sekali lagi saya pernah membahas nih, bahasa kasih itu ada 5. Oke, bahasa kasih itu ada 5. Pertama adalah apa? Pujian. Yang kedua waktu. Yang ketiga melayani. 4 sentuhan. 5 hadiah. Maksudnya apa? Jadi setiap orang, setiap pasangan itu punya tipe bahasa kasih yang berbeda. Antara kamu dengan pasangan kamu juga bisa jadi berbeda, gitu loh. Jadi bahasa kasih itu gini. Jadi ada orang, jadi bahasa kasih itu tidak harus mengatakan I love you, aku sayang kamu dan sebagainya. Bahasa kasih itu bisa jadi diekspresikan dalam bentuk satu pujian, ya. Jadi misalnya pasangan kamu tuh senang dipuji, lakukan dengan pujian, gitu loh. Terus kemudian juga waktu. Nah, ini waktu bagi pasanganmu ini
bisa jadi dia memang kurang memberikan waktu kepada kamu, gitu loh. Nah, ini persoalannya kan adalah, ini adalah saran buat kamu gitu kan, supaya kamu melakukannya untuk dia, untuk pasangan kamu. Jadi kalau misalnya, ya lihat aja, dia senang dipuji nggak, gitu kan. Kalau dia sibuk, ya kamu juga harus menyediakan waktu, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Oke? Terus kemudian, kalau dia sibuk, kamu tetap melayani aja. Nah, kadang-kadang yang namanya bahasa kasih itu bisa hanya 1, 2, atau kadang-kadang bisa semuanya. Atau 1, 2, 3, atau 4, ada yang segitu, ada yang 5, tapi jarang. Rata-rata paling 1, 2, 3. Ya, terus yang keempat adalah sentuhan, gitu kan. Kalau memang dia sedang capek, sedang apa, kalau dia suka disentuh, berikan sentuhan. Ya, diusap rambutnya, kepalanya, punggungnya lah, bahunya lah, dan sebagainya, gitu kan. Terus 5 adalah hadiah. Hadiah itu bisa diberikan dalam bentuk apa? Memberikan surprise, masakan yang spesial lah, gitu kan, bikinin kopi, minum atau apa, dari dari hal-hal yang sederhana aja, gitu, sederhana tapi mengena, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi fokuslah pada perbaikan-perbaikan yang memang harus kamu lakukan. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk file ketiga. Buat teman-teman yang memilih file ketiga, semoga bisa dipahami, ya. Dan sekali lagi, meskipun di sini dia tadi bukan dia apa ya, karena dia perhatiannya ke pekerjaan dan profit oriented dan sebagainya, memang bisa dibilang kasih sayang dan cintanya ke kamu kurang begitu maksimal, ya. Tapi bisa dimaksimalkan dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran buat kita semuanya. Dan teman-teman yang pengen melakukan personal reading bersama saya, silahkan aja bisa menghubungi telepon atau WA yang tersedia. Kamu bisa bertanya tentang jodoh, asmara, rezeki, pekerjaan, karir, dan sebagainya. Atau bisa bertanya mungkin tentang kamu ngerasa ada sumbatan-sumbatan rezeki yang terjadi. Atau mungkin ada kesialan-kesialan yang sering terjadi. Oke, nanti bisa kita bantu. Kita punya beberapa program, tidak hanya personal reading, tapi ada coaching, ada konsultasi, ada healing, ada hipnoterapi, ada buka sumbatan-sumbatan rezeki, ada buka aura, dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu, bahagia selalu. Saya Damar Haji, sampai jumpa.